Halo warga intelektual sekalian, guys, mau tahu nggak perang yang paling lama di dunia ini sebenarnya bukan perang agama atau perang salib yang berlangsung ratusan tahun. Ada perang yang berlangsung ratusan ribu tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, apa motifnya? Kok bisa sampai ratusan ribu tahun? Kemudian, kenapa justru ada istilah perang agama? Saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya, disclaimer on ya. Gini, kalau agama itu mempersatukan kita, lalu kenapa ada orang yang perang hanya karena perbedaan agama gitu? Saya jarang mendengar ya berita yang mengatakan bahwa ada suatu negara atau suatu kaum atau suatu kelompok itu perang karena perbedaan suku misalnya, perbedaan warna kulit misalnya, kemudian perbedaan ras misalnya, kemudian perbedaan rambut misalnya. Nggak ada seperti itu. Yang ada itu perbedaan agama. Nggak percaya di media sosial, di TikTok, ya, hanya karena perbedaan agama mereka debat, ya, menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya bukan anti agama, saya hanya menjabarkan dari berbagai sudut pandang yang saya ketahui gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru perang yang paling lama itu adalah perang yang jarang dibongkar? Perang apa itu? Jadi perang yang jarang dibongkar itu adalah ternyata perang yang paling lama itu bukan perang salib, guys, tapi perang manusia purba Neanderthal versus manusia purba Homo sapien. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini jarang dibongkar? Mohon maaf bagi yang nonton video, kalau misalnya Anda tidak percaya dengan manusia purba, nggak percaya dengan Homo sapien, nggak percaya dengan yang namanya teori evolusi dan sebagainya, mohon di skip aja ya, nggak apa-apa ya. Karena takutnya nanti makin panas di kolom komentar. Ya, jadi kalau tidak percaya dengan teori evolusi, ya udah nggak apa-apa gitu ya, di skip aja. Tapi ya tetap akan saya jelaskan juga nanti ya, kenapa bisa terjadi perang. Ketika Homo sapien keluar dari Afrika bertemu dengan Neanderthal yang duluan ada di Eropa, awalnya mereka baik-baik aja gitu ya, mereka hidup berdampingan gitu ya. Tapi ketika terjadi yang namanya cuaca yang sangat ekstrim seperti salju ya, kemudian adanya ledakan gunung berapi dan sebagainya, itu mengurangi yang namanya hewan buruan gitu ya. Itu bikin mereka berantem, mereka memperebutkan yang namanya wilayah gitu ya, wilayah kekuasaan, buruan dan sebagainya. Nah, siapa yang menangkan perang tersebut? Yang menangkan perang itu adalah Homo sapien. Kenapa Homo sapien memenangkan perang? Apa alasannya? Apa yang dimiliki Homo sapien tapi tidak dimiliki oleh Neanderthal? Yang dimiliki Homo sapien itu adalah teknologi. Jadi tombak daripada Homo sapien itu lebih tajam gitu ya daripada, atau lebih bagus gitu ya daripada alat-alat daripada Neanderthal. Kemudian Homo sapien itu adalah masyarakat yang bersosialisasi gitu ya. Mereka suka hidup satu sama lain ya, bersosialisasi gitu ya, berkelompok-kelompok. Sementara Neanderthal itu nggak seperti itu, nggak terlalu suka gitu ya. Mereka nggak terlalu suka sosialisasi, gosip dan sebagainya, mereka nggak suka. Sementara Homo sapien suka. Itu yang bikin kita bertahan sampai sekarang ini, yaitu ngegosip. Dengan ngegosip ternyata ya manusia zaman purba itu mereka tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur, dan itu ya, berhubungan dengan kehidupan gitu ya. Ya kalau kita hidup dengan orang yang suka bohong, itu kan bikin stres ya, itu mempengaruhi. Makanya gosip zaman dulu itu sangat dibutuhkan. Itulah alasannya kenapa warga Kongo itu sering bergosip, karena apa? Karena dipengaruhi oleh warisan masa lampau gitu. Nah, bagaimana dengan yang namanya perang agama? Kenapa terjadi perang salib? Ini sebenarnya pembahasan yang sangat panjang ya. Kalau saya perhatikan, ya, kalau saya bahas perang salib itu, ya agama A biasanya akan mendukung agama A gitu ya. Kemudian agama B mendukung agama B. Jadi saling klaim sepihak gitu ya. Oh yang salah itu ya agama Kristen gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh kelompok Muslim tuh yang salah ya. Yang mulai duluan tuh kelompok Muslim dan lain sebagainya. Jadi simpang siur ya beritanya. Tapi saya tidak bahas siapa yang salah yang benar di sini. Tapi saya bahas tentang fenomena gitu ya. Jadi guys, kenapa ada semacam fenomena di mana
Ya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan itu, kenapa ada perang gitu ya? Karena perbedaan agama gitu. Kenapa gitu? Apa alasannya? Saya sangat jarang menemukan orang perang karena warna kulit berbeda, karena suku, jarang banget. Ya, misalnya nih perang nih antar negara karena perbedaan hidung misalnya, atau warna kulit atau warna rambut dan sebagainya. Enggak ada tuh. Enggak pernah tuh ya. Tapi yang sering itu adalah perang agama, perang salib. Kita harus lapang dada mengatakan bahwa ya itu perang agama, perang salib itu ada hubungan dengan perang agama juga gitu. Walaupun ada yang mengatakan oh itu kan perang perebutan wilayah, ya kemudian kekuasaan dan sebagainya. Ya saya mengaku itu. Ada berbagai faktor, ya faktor agama juga mempengaruhi. Ya. Karena apa? Karena mereka kan didoktrin gitu ya. Ketika meninggal pada saat perang salib, mereka didoktrin masuk surga. Itu pengaruh daripada agama, nggak bisa dilepaskan ya. Baik agama Kristen maupun agama Islam saat itu, ya mereka menganggap bahwa ya mereka masuk surga gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Ya, kemudian kenapa ya, terjadi yang namanya perang antar umat beragama? Apa alasannya? Mohon maaf, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ini ya pembahasan yang sangat panjang, tapi saya akan mempersimpel ya. Ini agak sensitif memang, gini-gini. Jadi guys, ternyata nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Dalam agama tertentu itu, mereka menganggap kalau misalnya mereka meninggal pada saat perang, mereka dianggap masuk surga. Itu salah satunya. Ada hadiah surga gitu. Tapi ya, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak. Kalau ada yang mengatakan, ya misalnya nih, ada misalnya nih orang yang mengatakan bahwa, katakanlah Pak JK misalnya. Pak JK mengatakan, enggak ada dalilnya kalau kita meninggal terjadi bentrok agama itu masuk surga. Enggak ada dalilnya. Kalau misalnya nih Pak JK mengatakan seperti itu misalnya ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini keyakinan? Yes, itu keyakinan. Apakah itu kebenaran? Enggak juga. Artinya gini, kita meyakini kalau kita meninggal pada saat perang agama, kita masuk surga. Dan kita juga meyakini bahwa bentrok saat perang agama dan kita masuk surga, meninggal gitu, masuk surga. Itu juga keyakinan guys, tanpa kita sadari. Ya, keyakinan dan keyakinan ya. Jadi ada dua keyakinan di situ. Apa keyakinan ini kebenaran? Enggak. Itu bukan kebenaran guys. Sebanyak apapun pengikut suatu agama, sebanyak apapun yang meyakini suatu agama, itu tetaplah bukan kebenaran. Beda, definisi kebenaran dengan keyakinan itu dua hal yang berbeda. Nah itu yang jadi permasalahan kenapa sering terjadi yang namanya konflik agama. Ya, karena mereka mengklaim ya dari sudut pandang keyakinan ya. Ya, yang jadi masalah itu kita meyakini bahwa masuk surga, padahal keyakinan itu adalah klaim sepihak. Keyakinan itu kan bisa dikatakan klaim sepihak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena tidak terbukti secara ilmiah. Bahkan definisi keyakinan itu yang sering saya ulang-ulang. Definisinya, ya kita percaya satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung gitu. Itu definisi daripada keyakinan. Kemudian selain itu, apalagi yang mempengaruhi? Karena perebutan umat juga gitu ya. Makanya ada istilah kalimat yang mengatakan, kalau lu masuk ke agama gue, lu jaminannya surga. Dosa lo hilang semuanya, sama seperti bayi gitu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, apakah itu keyakinan? Itu keyakinan. Apakah boleh mengatakan seperti itu? Boleh-boleh aja. Tapi kalau menganggap bahwa itu kebenaran, itu salah total. Karena definisi kebenaran dengan definisi keyakinan itu beda. Apakah itu terbukti secara ilmiah? Enggak. Itu enggak terbukti secara ilmiah. Apakah itu hanya sebatas keyakinan? Yes. Itu sebatas keyakinan, bukan fakta ilmiah gitu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejangnya. Coba kasih datanya dong, bukti secara ilmiah gitu. Apakah ada data ilmiah yang mengatakan bahwa kalau misalnya nih ya kita misalnya menganggap bahwa di dalam agama kita itu hanya punya surga gitu ya, agama lain nggak punya surga gitu. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak. Apa surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak juga. Apakah kita bisa meyakini surga itu ada? Bisa, sebatas keyakinan gitu.
Tapi kalau secara ilmiah enggak. Nah, itu yang bikin gitu ya. Kenapa sering terjadi konflik agama gitu. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh dasar orangnya aja sering konflik, tapi agama juga mempengaruhi gitu. Ya mungkin ada konflik lain, tapi bukan faktor agama seperti Ukraina misalnya sama Rusia, ya perebutan wilayah gitu. Akan tetap berkurang juga gitu ya. Kalau konflik agama sudah nggak ada lagi, ya mungkin ada konflik baru tapi nggak sebanyak sekarang ini gitu. Eropa udah malas sebenarnya perang agama. Gitu. Dulu Eropa pernah yang namanya perang salib gitu, tapi pada faktanya apakah mereka itu belajar dari kesalahan? Ya, mereka belajar dari kesalahan. Makanya banyak orang Eropa agnostik, ateis, karena mereka menganggap bahwa ya keyakinan itu sebatas keyakinan gitu. Saya tidak nyuruh ya, disclaimer on ya, saya tidak nyuruh untuk jadi ateis atau agnostik, tapi pada faktanya kan seperti itu tanpa kita sadari ya. Kemudian selain itu, yang bikin kita itu sering konflik ya antar umat beragama itu karena fanatisme. Jadi fanatisme dalam beragama itu mempengaruhi guys. Sama seperti kita fanatik terhadap politik ya. Dalam politik kan seperti itu ya. Kita tuh selalu ya mengaungkan jagoan kita gitu. Oh, capres A nggak benar, capres B yang benar. Jadi agama juga seperti itu ya. Ya, kita memilih pemimpin itu berdasarkan perasaan kan, bukan berdasarkan logika kan. Dan agama juga seperti itu, berdasarkan warisan, keturunan, perasaan dan sebagainya, bukan berdasarkan logika. Wong agama nggak logika, di mana logika agamanya? Coba nggak ada agama yang logika. Agama itu keyakinan. Kalau agama itu logika, bukan keyakinan namanya, fakta ilmiah gitu, ya, sains gitu ya. Ya jadi itu yang mempengaruhi karena fanatisme. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita fanatik dalam beragama? Kita tuh menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama lain sesat. Itu faktor daripada fanatisme dalam beragama kan. Kenapa fanatisme itu muncul gitu? Apa alasannya? Saya tidak nyuruh yang terpilih untuk tidak beragama di disclaimer-nya. Fanatisme itu muncul karena justru karena kita semakin fanatik, semakin kita loyal terhadap agama. Itu didesain sebenarnya. Kenapa kita makin fanatik terhadap agama itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Ya, ada faktor daripada doktrin agama gitu ya. Jadi kalau ada doktrin agama mengatakan agama kita yang paling benar, hanya agama kita yang paling diberkati oleh Tuhan gitu ya. Agama lain sesat, enggak dapat surga. Itu bikin kita fanatik. Ya, doktrin itu mempengaruhi. Jadi kalau ada orang fanatik itu jangan salahin orangnya gitu ya. Iya, faktor agama juga mempengaruhi. Justru dirancang seperti itu. Sama seperti politisi gitu. Kenapa kita fanatik terhadap politisi? Ya karena kita dirancang seperti itu. Ya. Makanya ada pepatah mengatakan, bagi penguasa agama itu mainan, bagi kaum intelektual agama itu salah, kemudian bagi masyarakat awam agama itu segalanya, pengharapan gitu. Ya itu yang jadi permasalahan. Kemudian selain itu, alasan lainnya itu karena faktor daripada kadang ya nggak semuanya tapi di sekelompok orang yang kadang kita berpikir bahwa kalau ada agama misalnya nih agama tertentu di Konoha mengkoreksi agama terdahulu misalnya agama tertentu di Konoha ya misalnya nih ada agama nih mengkoreksi agama terdahulu misalnya ada agama terdahulu agama A misalnya terus muncul agama B ya beberapa ratus tahun kemudian gitu lalu dikoreksi itu agama A nggak boleh sebenarnya kita mengkoreksi keyakinan orang lain ya kalau berdebat secara ilmiah boleh-boleh aja tapi kalau kita membandingkan keyakinan kita dengan keyakinan orang lain itu nggak boleh sebenarnya. Karena keyakinan itu kan definisinya kan beda dengan kebenaran. Keyakinan itu ya klaim sepihak gitu. Ya, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah keyakinan. Makanya disebut klaim sepihak. Kita menganggap bahwa keyakinan kita benar, lalu kita mengkoreksi keyakinan orang lain, sementara keyakinan itu kan klaim sepihak. Itu kan nggak masuk akal. Itu yang bikin konflik guys. Ini yang jarang dibongkar. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di bidang Anda yang menyimpulkan